Sebagai anak komunikasi tuh sejujurnya banyak banget ketakutan sih ya, Pak, ya. Tantangan kita sebagai lulusan ilmu komunikasi untuk peluang karir kita tuh apa sih, Pak? Jadi nggak perlu terlupakan mungkin kesempatan ketika Halo Komers, selamat datang di Telekom Podcast. Ya udah lama banget ya, kira-kira udah ada 1 bulan kali ya nggak ada ngobrol bareng Komers lagi. Dan akhirnya kita kembali lagi di Telekom Podcast di season yang baru, di season yang ke-9. Nah pastinya di season yang baru ini bakal banyak banget hal-hal baru yang membuat Komers bertanya-tanya dan kaget pastinya. Karena hari ini spesial karena aku talentnya sendiri, tapi untuk teman ngobrol aku tuh nggak talent lain karena ada pembicara ataupun narasumber yang bakal memberikan insight baru pasti buat kita. Nah untuk itu dalam beberapa menit ke depan bareng aku Andro, dan langsung saja kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Langsung saja, halo Pak Jaya. halo sore, ini bisa sore bisa siang bisa malam deh ya. Iya. Audiens nontonnya ya. Iya sebenarnya Pak. Selamat datang di Telekom Podcast Pak. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Jaya? Sehat? Hari ini alhamdulillah sehat, harus semangat. Yes, semangat terus ya Pak ya. Karena dalam keadaan libur juga, kalau dosen libur gak sih Pak kalau sekarang? Kita nggak ada liburnya. Oh, nggak ada libur. Ya. Oke, Jadi kalau oke. teman-teman mahasiswa itu ada liburnya, kita tetap menjalankan tugas tridharma yang lain. Oke, luar biasa. Boleh kali ya Pak ya kenalan dulu secara singkat ke teman-teman semua, ke komers-komers kalian. Oke, perkenalkan Komers, saya Jaya Jitamrin. Saya dosen di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, penerimaan tahun 2024. Jadi kurang lebih sudah setahun bergabung di jurusan Ilmu Komunikasi. Oke Pak, karena tema kita hari ini juga ada berbagi tentang karir ya Pak ya. Boleh dong Pak dijelasin perjalanan karir Pak Jaya itu dari seorang mahasiswa ilmu komunikasi, terus jadi dosen muda, atau terus lanjut lagi ke MC profesional gitu Pak. Ya. Boleh kali ya Pak? Baik, terima kasih Andro. Jadi kalau perjalanan karir, saya benar yang Andro bilang tadi, saya adalah mahasiswa atau alumni nyebutnya sekarang dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung untuk program sarjana S1 dan juga S2-nya dari sini gitu. Kemudian ketika sebelum menjadi dosen, saya juga memang menjadi praktisi komunikasi. Saya pernah berkesempatan jadi penyiar radio, penyiar televisi, dan juga MC gitu. Kemudian berangkat dari pengalaman di lapangan, akhirnya saya lanjut kuliah S2 dan sekarang menjadi akademisi sekaligus praktisi di bidang komunikasi. Oke, luar biasa banget perjalanannya Pak ya, luar biasa sih. Aku kagum sih sejujurnya Pak ya, karena sebagai anak komunikasi tuh sejujurnya banyak banget ketakutan sih Pak ya. Bener gak sih Pak kalau misalkan anak ilmu komunikasi kan bilang kerjanya nggak terlalu jelas gitu Pak. Iya nggak gitu ya kali ya Pak ya. Nah kalau dari Bapak ini gimana sih Pak cara dulu Bapak membangun citra diri Bapak, atau orang bilang sekarang personal branding nih Pak? Oke. Antara dua sih kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi antara bukan nggak jelas, justru komunikasi itu bisa masuk ke mana aja gitu, bisa ke semua bidang gitu. Dan akhirnya saya menjadikan akademisi dan praktisi yang akhirnya membangun personal branding saya gitu. Dan itu jadi bagian juga dari perjalanan karir saya yang akhirnya saya mencoba untuk mengkolaborasikan apa yang pengalaman yang kita dapat di lapangan dengan teori yang kita dapat di kelas gitu. Jadi saya mengkombinasikan praktisi dan juga akademisi, karena ternyata ada beberapa hal yang tidak kita dapat secara teoritis di kelas, tapi kita dapat di lapangan. Tapi ada juga pelaksanaan di lapangan itu bisa kita implementasikan dari teori, dari ilmu yang kita dapat di kelas gitu. Jadi mengkombinasikan. Kalau dulu nih ya Pak ya, sebagai mahasiswa, Bapak paling ingat ada nggak sih kata-kata dosen Bapak yang terbawa sampai sekarang, biar yang sampai saat ini tuh kebawa terus sampai di karir Bapak gitu Pak? Ada nggak sih? Kalau untuk pengalaman, justru pengalaman saya juga sempat diusir sama dosen dari kelas juga sempat gitu. Jadi ketika saya terlambat, kemudian saya masuk, kata dosennya, sebut saja Ibu X ya. Jadi silakan tutup pintunya, tapi tutup dari luar gitu. Jadi ya sebenarnya pernah juga dapat pengalaman itu. Kemudian sempat juga mendapatkan nilai D untuk mata kuliah, tapi untungnya mata kuliahnya pilihan. Jadi bisa dihapus dan predikat kelulusannya bisa tetap maksimal gitu. Oke Pak, kalau menurut Bapak ini ya Pak, sekarang tantangan kita sebagai lulusan ilmu komunikasi untuk peluang karir kita itu apa sih Pak?
Oke, jadi sebenarnya peluang karirnya sangat lebar dan sangat luas kalau menurut saya gitu. Kita memang secara spesifik kita tidak memfokuskan ke satu peminatan, tapi kita mempelajari semua. Justru proses kuliah itu yang bisa kita jadikan momen untuk mencari passion kita di mana nih, minat kita di mana. Dan kalau memang sudah ketemu, saya sih menyarankan untuk bisa difokuskan. Misal teman-teman sudah tahu nih ketertarikannya di bidang fotografi. Menurut saya itu harus difokuskan ke fotografi gitu. Kemudian apabila punya passion atau ketertarikan di bidang broadcast, difokuskan ke situ gitu. Jadi brandingnya nanti ketika saya lagi nyari public speaker nih gitu. Viko aja deh, Andro aja deh, karena dia sering bawain podcast dan sudah banyak pengalamannya. Jadi membangun rasa percaya dan juga akhirnya branding itu akan nempel ke kita gitu. Oke Pak. Tapi kalau Bapak dulu nge-MC ini kepikiran dari kuliah atau memang gimana sih Pak? Atau tiba-tiba setelah lulus kayaknya nge-MC seru deh kayak gitu Pak? Oke, kalau MC sendiri sebenarnya kejebur, nggak ada diniatin mau jadi MC gitu. Dan in fact pengalaman pertama saya nge-MC adalah di Comfest namanya, Communication Festival. Jadi mungkin kalau sekarang Komvaganza dan perbedaannya. Itu pertama kali saya MC di sekitar tahun 2013, 2014 dan akhirnya berbekal dari pengalaman di lapangan, kegagalan, kesalahan ketika jadi mahasiswa untuk membawakan acara pentas seni dan juga acara-acara, itu akhirnya saya jadikan sebagai bekal saya untuk terus belajar, terus tumbuh ke depan gitu. Dan akhirnya saya memantapkan juga dengan bergabung di Radio Kampus Unila. Saya juga jadi beberapa presenter di beberapa televisi, TV One dan juga TVRI, dan akhirnya menjalankan profesi sebagai profesional MC sampai sekarang. Oke. Bapak kan tadi bilang 2024 ya Pak ya kalau baru jadi dosen ya Pak ya? Betul. Berarti sebelum-sebelumnya baru langsung MC gitu ya Pak ya? Ya, saya di TV jadi penyiar berita dan juga jadi MC aja. Oke. Apa sih Pak yang ngebuat Bapak tiba-tiba kepikiran mau jadi dosen itu Pak? Oke. Karena berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi ternyata ada hal-hal yang memang perlu kita kolaborasikan antara praktis dan juga teoritis gitu. Dan akhirnya saya juga pernah baca satu quotes kayak amal jariah adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat gitu. Dan kita ketika jadi dosen kita bisa terus membagikan ilmu itu bermanfaat dan kalian aplikasikan, dan kenapa enggak kita kerja sekaligus beribadah. Niatnya itu sih. Luar biasa, sangat sangat menyentuh hati banget ya Pak ya, alasan jadi dosennya ya Pak ya. Tapi karena kita tadi udah ngebuka bagian dosen ya Pak. Oke. Kalau menurut Bapak itu dosen yang seperti apa sih Pak? Saya dosen seperti apa, sebenarnya itu harusnya penilaian dari mahasiswa sih ya. Tapi kalau saya pengennya sih menjadi dosen yang memang dekat dengan mahasiswa gitu. Saat ini banyak yang bilang mungkin ada special trait untuk mengajar Gen Z gitu. Cuma saya sih tetap pengennya jadi dosen yang memang bisa dekat sama mahasiswa, baik secara perkuliahan maupun di luar itu gitu. Jadi bisa sharing, bisa saling bagi motivasi, sharing pengalaman dan juga beberapa ilmu yang mungkin bisa kita bagikan. Seperti itu sih, pengennya nggak ada jarak sih sama mahasiswa. Luar biasa. Ya sih Pak, karena kalau aku dulu ya Pak ya, dengarnya sebelum masuk ke dunia perkuliahan, aku tuh sering banget Pak denger kayak kalau dosen muda itu kita tuh harus hati-hati gitu katanya Pak. Bener gak sih Pak, dosen muda itu galak atau kayak gimana gitu Pak? Oke, mungkin itu jadi tantangan tersendiri. Saya juga pernah ada di posisi Andro ketika saya jadi mahasiswa, kemudian ada dosen muda baru gitu. Kan kita juga harus mengerti nih gitu, bagaimana kita harus bersikap menghadapi dosen senior dan juga dosen muda. Tapi ternyata ketika saya berada di posisi sebagai dosen muda, itu memang jadi tantangan tersendiri gitu. Termasuk beberapa mahasiswa juga masih ada yang kadang manggil saya Kak gitu. Karena memang sudah kenal beberapa waktu sebelumnya di HMJ dan lain-lain gitu. Ya kalau saya sih nggak jadi masalah gitu. Cuma memang ada tantangan tersendiri lah, karena kita memang masih muda, umur gapnya tidak terlalu jauh. Gimana kita bisa menyikapi atau bersikap kita tetap memposisikan sebagai dosen dan juga mahasiswa itu sih. Ya, oke. Bapak kan nanti ngajar di semester 3 ke atas seperti ya Pak ya? Iya. Di matkul apa aja tuh Pak? Saya kemarin di semester ganjil itu ada etnografi komunikasi, kemudian banyak sih mata kuliahnya. Di genap kemarin ada fotografi, kemudian manajemen komunikasi dan beberapa mata kuliah. Tapi untuk semester ini saya ngajar di mahasiswa semester 1 juga. Oh, oke. Berarti boleh kali ya Pak kasih gambaran nih. Kira-kira Bapak itu kalau ngajar kayak gimana sih? Karena
kita kan udah pada kedatangan mahasiswa baru nih ya Pak ya. Betul. Boleh dikasih pengertian kali ya Pak ke teman-teman mahasiswa barunya biar mereka pun gak kaget gitu ngeliat Bapak. Oke, mungkin untuk commerce nanti mahasiswa baru dari angkatan 2025 berarti ya. Kalau saya mungkin akan banyak mengcombine dengan beberapa hal kekinian gitu. Jadi mungkin kalau ada beberapa yang sudah pernah ikut kuliah saya, absen pun kita pakai foto, kadang pakai QR code, kemudian sebelum mulai kita main Kahoot dulu dan lain-lain gitu. Jadi karena itu ternyata lebih membuat mahasiswa baru, khususnya mungkin umur kalian dan adik-adik tingkat kalian itu lebih suka aja, lebih seru kalau dibuat atau dikemas seperti itu. Luar biasa. Berarti kita juga harus mendekatkan diri juga kali ya Pak ya. Ke Bapak juga maunya dekat lah ke mereka gitu ya Pak ya. Boleh dong, tidak semenyeramkan itu. Berarti harus tenang lah ya mereka ya, nggak perlu ada takut-takut lagi ya Pak ya. Oke, aku mau balik lagi kali ya Pak ke arah karir Bapak tadi gitu. Karena kan aku juga biasanya suka nge-MC gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kejadian di mana kayak awkward gitu, apa yang pengen Bapak sampaikan ternyata nggak diikutin sama audiens gitu, pernah nggak sih Pak? Pasti setiap kesempatan saya nge-MC itu ada momen menarik dan ada pelajaran yang saya ambil gitu. Salah satu yang menarik mungkin pernah bawain acara kementerian, saya lupa kementerian apa, itu kebalik antara Indonesia Raya dengan tari gitu. Jadi panitianya panik dong gitu. Jadi akhirnya kuncinya di tidak panik sih gitu. Jadi setelah itu kita switch acaranya. Dan kalau kita nggak panik, audiens juga nggak tahu kalau itu salah gitu. Benar. Tapi kalau dulu pas awal Bapak memulai karir Bapak sebagai MC ini, ada nggak sih kejadian yang nggak terlupakan gitu menurut Bapak? Jadi nggak perlu terlupakan mungkin kesempatan ketika jadi MC di depan Wakil Presiden. Jadi saya kebetulan dapat kesempatan untuk MC di depan kemarin ketika Pak Maruf Amin gitu. Jadi ketika saat orang-orang itu berada harus puluhan meter jaraknya dari Wakil Presiden, itu saya mungkin sekitar 3 meter doang jaraknya dari Pak Wapres dengan treatment dari Pas Pampres dan juga kesempatan mahal dan berkesan sih itu. Luar biasa. Pengen banget juga sih kelihatannya ya Pak ya. Semoga. Orang nomor 2 Indonesia pada saat itu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, kalau menurut Bapak ada nggak sih orang yang jadi role model buat Bapak gitu untuk meningkatkan karir Bapak sebagai MC ini Pak? Role model adalah ayah saya. Jadi banyak teman-teman yang memang tahu dengan ayah saya. Jadi sebenarnya MC kemudian penyiar TV itu turunnya dari gen gitu. Karena kebetulan ayah saya adalah seorang penyiar radio, penyiar TV, MC juga gitu. Jadi role model saya sejauh ini adalah ayah saya. Dan itu guru seumur hidup saya, karena setiap saya habis siaran pasti dapat catatannya dari ayah saya gitu. Kemudian ketika saya MC yang memang suatu momen, saya dapat catatan dari ayah saya. Jadi role modelnya mungkin orang tua. Ada nggak sih Pak catatan penting dari ayahnya Bapak gitu? Kayak kalau MC itu harus kayak gini gitu Pak. Beberapa yang saya ingat adalah terkait speed gitu. Jadi kadang saya masih dapat catatan terlalu cepat gitu, atau sama pembawaan untuk lebih enjoy, jadi tidak tegang gitu. Jadi ternyata saya juga tidak sadar itu, tapi orang tua saya sadar itu, kamu terlalu kaku, kamu terlalu cepat ngomongnya gitu, seperti itu. Kalau dari Bapak ada nggak nih Pak tips and trick kali ya ke teman-teman semua yang pengen mengawali karirnya sebagai seorang MC itu Pak? Oke, yang pertama adalah kalian harus muncul. Kenapa? Sebagus apapun MC, kalau kalian tidak terlihat atau keberadaan kalian tidak diperhitungkan, itu nonsense. Karena mungkin ada yang kualitasnya lebih bagus dari kita tapi nggak muncul gitu. Jadi berbicara tentang kesempatan. Karena kemarin saya juga ikut salah satu lomba MC, karena teman saya bilang sebagus apapun kalau nggak muncul itu nggak kelihatan gitu. Jadi ketika saya memunculkan diri, akhirnya kita mulai diperhitungkan nih gitu. Jadi begitupun kalau commerce mungkin memunculkan diri aja dulu, dapat kesempatan untuk MC di acara kampus apapun itu, akhirnya kelihatan kan gitu. Jadi itu MC-nya bagus tuh gitu. Akhirnya setelah kelihatan diperhitungkan dan dapat banyak kesempatan, dan ya karena jam terbang itu nggak bohong. Jadi semakin sering kita dapat kesempatan, semakin kita sering MC, pasti karir kita juga akan mengikuti. Luar biasa. Tapi kalau dari Bapak ada nggak sih Pak saran atau mungkin tempat-tempat kita untuk belajar gitu Pak? Kayak kalau Bapak dulu kuliah tuh Bapak kesini gitu untuk belajar. Ada nggak sih Pak?
Kalau tempat belajar secara akademis memang itu sangat perlu. Kenapa akhirnya saya kuliah S1 di sini, kemudian saya jadi praktisi dulu, baru setelah itu saya lanjut untuk bisa terus mengupgrade skill saya gitu. Dan tempat belajar yang kedua adalah sebenarnya kita bisa dengan melakukan review dengan video-video kita gitu. Jadi ketika kita nge-MC mungkin bisa di video, atau ketika kita setelah jadi presenter TV, kita lihat videonya, reviewnya apa nih gitu. Jadi terus evaluasi diri dan improve untuk jadi yang lebih baik lagi. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir kali ini ya Pak Oke. ya. Ada nggak sih Pak closing statement buat teman-teman semua ya, closing statement dari Bapak untuk teman-teman semua yang mungkin mereka awal masuk ke Ilkom itu nggak tahu arahnya mau kemana, kayak gitu. Gimana sih dari Bapak ngasih saran ataupun juga kata-kata penyemangat kali ya Oke. buat mereka, gitu Pak? Baik, untuk teman-teman commerce, kuliah ini adalah proses kita untuk mencari jati diri, menambah pengalaman gitu. Jadi awali dengan niat yang baik, jalani secara maksimal, dan terus improve diri untuk jadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Jaya. Terima kasih udah Andrew. Mau memberikan pengalaman-pengalamannya. Siap. Luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen bertanya lebih lanjut lagi, boleh lanjut ke Instagram Bapak. Ada di mana Pak Instagramnya? Oke, boleh follow Instagram saya di jaya.hamrin, THAMRIN. Oke. Andrew juga belum follow ya? Oke, setelah itu langsung di follow. Oke. Jadi teman-teman semua, semoga apapun yang akan dibahas, yang sudah dibahas tadi pada hari ini bisa teman-teman praktekin juga dalam kehidupan sehari-hari, dan kuncinya tetap selalu semangat ya Pak ya. Semangat. Tetap harus. semangat dan selalu muncul ya Pak ya. Betul. Iya. Dan jangan lupa untuk selalu kepoin kita di Instagram, di Facebook, Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi sosial media kita di Komunikasi Unila. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kita juga. Dan spesial juga loh Pak, di Spotify juga ada. Wah, gitu. ada di Spotify. Jadi jangan lupa di Telekom Podcast, dan selalu ikuti jejak kita biar gak pernah ketinggalan lagi. Dan jangan lupa, yang ini kuncinya sih Pak, karena ke belakang juga kan kemarin kita ada episode-episode baru, episode-episode yang sudah terlaksana, dan kedepannya juga bakal ada, jadi jangan lupa untuk ditonton terus. Jadi aku Andro, dan Saya Jaya Tamrin. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.